Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di kegiatan pembelajaran prakarya, melanjutkan materi alat penjernih air. Pada kesempatan kali ini kita akan menjabarkan tentang alat penjernih air dengan basic atau bahan dasar, bahan buatan. Air itu sangat penting, dia tidak bisa hidup tanpa adanya air, sehingga kita harus menjaga ketersediaan air sehingga kita bisa bermain dengan bahagia, penuh dengan kebahagiaan, dengan air bersih. Jangan sampai terjadi kelangkaan air seperti yang terjadi pada musim kemarau, sehingga dibutuhkanlah suatu proses untuk menjaga keberlangsungan air bersih tersebut. Penjernih air dari bahan buatan ini memiliki tujuan tak lain adalah untuk menjernihkan air, yaitu untuk memperoleh air bersih berkualitas sehingga dapat kita manfaatkan dengan maksimal untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Penjernih air dengan bahan buatan atau kimiawi ini bisa kita jumpai atau kita memanfaatkan, diantaranya adalah klorin tablet. Klorin tablet ini digunakan untuk membunuh kuman, virus, bakteri yang hidup di dalam air. Wujud dari klorin tablet ini biasanya berbentuk tablet seukuran paracetamol yang pengaplikasiannya langsung dimasukkan kepada air yang akan kita jernihkan. Bahan yang selanjutnya adalah pasir aktif. Ini berwarna hitam, digunakan untuk menyaring air pada sumur bor atau sumur tanah, sumur permukaan atau sumur gali. Kemudian resin softener berguna untuk menurunkan kadar kapur dalam air. Ini biasanya banyak digunakan di area sumber air yang berada di daerah batu berkapur. Untuk wilayah Ponorogo, ini contohnya ada di area Kecamatan Sampung. Selanjutnya adalah resin kation, biasa digunakan untuk industri air minum, baik usaha air minum isi ulang maupun pabrikan atau PDAM. Ini digunakan resin kation. Selanjutnya adalah pasir zeolit. Pasir zeolit ini berfungsi untuk penyaringan air serta mampu menambah kadar oksigen dalam air. Ini sangat banyak dimanfaatkan pada area-area potensi pemeliharaan ikan hias. Itu biasanya menggunakan campuran filternya pasir zeolit. Untuk apa? Untuk meningkatkan oksigen terlarut dalam air. Selanjutnya pasir mangan. Pasir mangan ini berwarna merah, digunakan untuk menurunkan kadar zat besi atau logam berat dalam air. Kadang kita menjumpai suatu daerah itu airnya berbau besi atau logam sehingga berwarna agak kekuningan, sehingga ini nanti dapat kita manfaatkan pasir mangan untuk memfilternya atau menurunkan kadar zat besi. Pasir silika digunakan untuk menyaring lumpur tanah, partikel besar kecil air, dan biasa digunakan untuk tahap awal penyaringan. Sedangkan karbon aktif atau arang karbon ini jenis karbon yang dimiliki luas permukaan yang besar sehingga dapat menyerap kotoran dalam air. Nah, ini arang karbon aktif ini didapatkan dari arang dari tempurung kelapa yang sudah tua. Ini bisa kita bikin sendiri. Dan selanjutnya adalah tawas dan kaporit, sering digunakan untuk menjernihkan di area kolam renang. Yang terakhir polyaluminium
klorida atau PAC untuk mengendapkan lumpur dalam air. Dimana dari tampilan semuanya tadi, untuk tawas ini seperti batu ini biasa kita belinya berjumlah kiloan, setengah kilo, 1 kilo begitu. Di toko-toko bangunan tersedia. Pasir zeolit ini tersedia juga di tempat-tempat yang menjual peralatan pemeliharaan ikan hias. Kemudian pasir mangan, pasir silika, dan karbon aktif ini biasa dijumpai juga pada penjualan bahan-bahan untuk pemeliharaan ikan hias. Selanjutnya adalah prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan buatan. Secara umum diagramnya seperti ini. Air akan kita masukkan ke dalam drum atas, disebut dengan drum pengendapan, berisi air yang akan kita jernihkan. Ini air kotor, air dari sungai dan sebagainya kita masukkan ke sini, kita campur dengan kapur, kaporit dan sebagainya, kemudian kita aduk. Setelah itu kita diamkan semalaman, kemudian kita alurkan ke sistem pemfilter yang akan kita buat, yang terdiri dari pasir halus, hijau, arang, batu kerikil. Ini bisa diselingi dengan pasir-pasir yang kita sebutkan di atas tadi. Nah, bagaimana takarannya untuk pemberian bahan campuran pada proses pengendapan? Ini ada kaporit sebanyak 0,2 gram, kemudian tawas itu maksimal sebanyak 2 gram per liter, dan batu kapur sebanyak 2 gram per liter. Ini adalah campuran-campuran bahan buatan yang akan kita masukkan dalam proses pengendapan. Untuk pemfilteran bisa kita perhatikan di sini kita butuh berbagai varian pasir, kerikil, arang, hijau, dan pasir aktif, mangan dan sebagainya. Dimana takaran posisinya sudah tampak, ada 15 cm, 5 cm, 10 dan seterusnya. Dimana tahap pembuatan yang keempat ada tahap pembuatan penjernih air. Yang pertama dimulai dari perencanaan ide, gagasan, dilatar belakangi dengan adanya tujuan tadi. Tujuan dari perencanaan ini adalah membuat atau mendapatkan air yang bersih atau jernih layak untuk konsumsi. Identifikasi identifikasi kebutuhan alat dan bahan. Alatnya berarti ya kita menyediakan mulai drum, kemudian alat pengebor, gergaji, kemudian dan bahannya ini bisa pasir, zeolit, tawas dan sebagainya tadi, seperti yang kita sampaikan di atas. Tahap ketiga adalah proses pembuatan, di mana proses pembuatannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah pemasangan keran dengan drum atau pembuatan bak penampungan yang dapat dibantu oleh orang tua kita sehingga kita aman. Selanjutnya siapkan bahan penjernih buatan di antara kaporit sebanyak 0,2 gram, batu kapur 2 gram, dan tawas 2 gram. Cairkan bahan-bahan tersebut ke dalam sebuah tempat, misalkan dengan menggunakan sendok makan. Kemudian persiapkan bak atau air, bak dan drum atau drum air tempat mengendapan. Nah, menampung air keruh sebanyak 20 liter. Nah, kemudian larutannya sudah kita campur tadi, yaitu kaporit, batu kapur, dan tawas, kita masukkan ke dalam air yang sudah ada dalam drum dan kita aduk selama 5 menit. Kita diamkan 10 menit. Nah, pada saat pengendapan dan pengadukan lubang bak atau harus disumbat. Langkah keempat, saat didiamkan sekitar 10 menit, penyumbat dibuka dan alirkan air yang keruh tersebut ke bak penyaring yang berisi pecahan genteng, pasir hijau, pasir mangan, silika dan sebagainya yang kita buat tadi. Yang kelima adalah air hasil penyaringan ditampung pada ember yang bersih dan dapat digunakan, sehingga ini adalah air berkualitas yang kita dapatkan dari proses pemfilteran kali ini. Anak-anakku semuanya, agar lebih memahamkan materi pada bab ini, ada tugas pemahaman materi. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Setelah selesai, foto hasil pekerjaan dari tugas pemahaman materi ini dan kirimkan ke link yang akan saya berikan. Soal yang pertama, jelaskan tujuan penjernihan air. Yang kedua, sebutkan bahan penjernih air yang tergolong dari bahan penjernih air buatan.
Ketiga, buatlah perencanaan